Halo teman-temanku semuanya, lidah buaya, aloe vera adalah tanaman yang kaya manfaat, dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan. Minuman kesehatan, kesehatan rambut, kesehatan kulit, dan begitu banyak manfaat lainnya, dan ternyata tidak sulit untuk kita membudidayakannya. Saya punya 3 pohon yang saya tanam, bibit dari teman. Dan saya menanamnya di pot ukuran 17, tetapi ternyata pertumbuhannya sangat cepat. Dan menurut saya untuk menjadikan aloe vera atau lidah buaya ini menjadi besar, raksasa begitu ya, yang berbatang sangat besar, sebesar mungkin eh, lengan kita, itu harus disesuaikan potnya. Oleh sebab itu hari ini saya akan repotting, saya akan ganti potnya dari pot ukuran 17 ke ukuran 25. Saya memakai tanah subur saja karena memang aloe vera ini tidak sulit untuk pembudidayaannya. Oh ya teman-teman, musim hujan karena tanaman ini di luar, maka eh, cepat sekali ya pertumbuhannya, anakannya banyak, dan yang biru itu adalah pupuk NPK. Secara logika saya berpikir hujan yang terus-menerus turun itu secara cepat melarutkan humus di dalam pot, sehingga kemudian saya perlu menambah nutrisi dengan NPK yang saya tabur ya sebulan sekali seperti itu, supaya tetap terjaga kesuburannya. Dan saya coba pisahkan dulu anakannya. Saya memanen lidah buaya ini dengan memotong daun yang paling bawah, atau ya apa ya, daun atau batang, daun yang paling bawah, dan menyimpannya di kulkas, lalu memakai seperlunya dan mengambilnya dengan cara memotong secukupnya, mengoleskan ke wajah untuk eh, memelihara kulit dan juga ke rambut. Saya telah mengeluarkan dari pot pertama yang ukuran 17. Akar sudah hampir memenuhi pot kecil itu ya, dan sekarang saya akan pindahkan ke pot yang ukuran lebih besar 25. Untuk repotting memang dibutuhkan ya untuk beberapa tanaman yang ingin kita besarkan secara volume atau kapasitas ya. Kalau kita tetap menanam di pot yang kecil, dipertahankan, bisa saja dia tetap hidup, tetapi untuk menjadi besar itu sulit. Kalau ke supermarket kita membeli lidah buaya aloe vera yang segar satu batang, yang besar itu berkisar 23 sampai 30 ribu. Cukup mahal, dan kalau kita bisa menanam di rumah dengan cara yang gampang, kenapa enggak? Satu pot berhasil sudah saya pindahkan ya. Anakannya saya akan tanam nanti. Pot yang berikutnya sangat subur karena memang tanah yang baik, lalu kemudian musim hujan itu sangat menunjang ya. Akarnya telah memenuhi hampir penuh di pot 17 cm, pot ukuran kecil, sehingga memang waktunya kita harus ganti pot.
Oh ya, beberapa kali saya mengolah lidah buaya ini menjadi minuman, yaitu dengan cara gel yang ada dipotong-potong lalu direbus dan kemudian dicampurkan ke minuman es begitu ya. Dan itu enak sekali. Ada satu kesalahan di sini, saya tidak melihat ada anakan yang akhirnya ikut tertimbun di dalam tanah. Sayang sekali. Saya tidak melihatnya karena di depan ya. Aloe vera bisa diletakkan di tempat teduh sepanjang hari, tidak harus selalu kena sinar matahari yang total karena menurut pengalaman saya di tempat teduh dia akan bertumbuh dengan maksimal. Saya pernah melihat ya di satu tempat dengan pot yang cukup besar, lebih besar dari pot yang saya pakai ini ya, 25 cm. Lidah buaya itu bertumbuh dengan sangat raksasa menurut saya. Dan itu sangat indah untuk dilihat dan juga dimanfaatkan, itu bisa diapa-apakan begitu. Bisa jadi konsumsi yang menyehatkan, apalagi obat ya. Kalau misalnya aloe vera kita itu kecil, maka terbatas bagi kita untuk mengolahnya. Memang idealnya aloe vera itu ditanam di tanah secara langsung ya, di kebun begitu. Ya, saya menanam anakan di satu pot seperti yang teman-teman lihat. Dan setelah agak besar nanti saya akan pindahkan ke pot ukuran 17. Kegiatan seperti ini buat saya adalah kegiatan yang sangat menyenangkan, merelaksasi, menyehatkan. Saya bersuka cita bisa melakukannya. Apalagi di matahari pagi, seperti pagi ini ya, sekitar jam 9. Oke, 3 pot berhasil sudah saya repotting. Dan saya meletakkannya di depan rumah. Saya tidak punya banyak tempat space ya. Hanya di depan rumah dan di teras begitu ya. Sehingga air hujan itu pasti akan langsung kena. Idealnya sih pakai waring ya atau atap, tetapi saya belum punya itu. Oh iya teman-teman, terima kasih untuk support Anda buat channel ini. Itu yang membuat saya bersemangat membuat konten-konten yang saya percaya bermanfaat. Thank you for watching. God bless you all. Bye bye.